Video ini ditujukan kepada kita semua, supporter sepak bola nasional, baik itu tim nasional maupun klub kebanggaan kita. Tolong majukan sepak bola Indonesia dari kita. Selamat datang di channel KB1. Di KB1. KB1 dulu. Halo KB1. Selamat datang di KB1, teman-teman. Saya Kardi Baik akan bersama dengan Anda. Kita akan membahas mengenai sepak bola. Dan kali ini kita akan khusus membahas mengenai sepak bola dalam negeri atau sepak bola nasional. Berangkat dari banyaknya hal yang positif maupun negatif dari sepak bola nasional baru-baru ini, dimulai dari hal yang positif seperti World Cup Under 17 ya, atau Piala Dunia U17 yang sedang terselenggara. Lalu kemudian adanya kualifikasi Piala Dunia dari tim nasional senior kita, yang satu kalah dan yang satu meraih hasil seri. Dan tentunya Gresik United juga menghadapi Delta Sidoarjo. Dari semua yang kita sebutkan tadi, ini menjadi headline berita saat ini, di mana sepak bola nasional kita sedang disorot, di mana penyelenggaraan Piala Dunia U17 sangat bagus. Sementara kalau kita membahas mengenai sepak bola tim nasional senior kita, ini juga progresif ya, ke arah yang lebih baik. Ketika bertandang ke kandang Irak, kita harus kalah 5-1. Lalu kemudian kemarin kita menghadapi Filipina, berhasil meraih hasil imbang. Situasi yang juga tidak kalah positif sebenarnya ketika kita sedang menyelenggarakan Piala Dunia U17, ternyata di stadion lain atau di kompetisi lain itu juga terselenggara. Ini membuktikan sebenarnya bahwa sepak bola kita ini bisa berjalan bersamaan, dan event-event besar pun bisa tetap dilaksanakan. Namun sayangnya event yang lain selain Piala Dunia, yakni Liga 2 sepak bola nasional, mengalami situasi yang tidak jauh beda dengan Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang sangat menyedihkan bagi sepak bola kita, karena di situ sebenarnya dari berbagai pihak itu sudah seharusnya belajar, sudah seharusnya memperbaiki, sudah seharusnya memiliki knowledge ya dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Kalau kita sebut kesalahan, nanti kesannya kita menyalahkan. Tapi ketika kita tinjau dari SOP FIFA pun, ternyata itu adalah sebuah kesalahan, seperti adanya gas air mata. Lalu bagaimana penggunaan gas air mata itu tersendiri. Dari sisi supporter sendiri, bagaimana supporter masuk ke lapangan, itu pun juga hal yang tidak dibenarkan. Pertanyaannya bukan siapa yang salah. Kalau kita bertanya tentang siapa yang salah, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya, karena semua pihak pasti ingin berada di pihak yang benar, tidak mau disalahkan. Pertanyaan yang paling tepat adalah bagaimana kita mengatasi situasi ini. Berangkat dari banyak sekali aspek yang berada di sepak bola, salah satu aspek yang paling penting untuk sepak bola nasional kita saat ini adalah supporter. Dimana ketika pertandingan berlangsung dan supporter itu rasanya sangat sepi sekali. Gairah sepak bolanya itu menjadi kurang. Semangat untuk bisa melihat tim kesayangan kita, apalagi tim tersebut adalah kota kelahiran kita misalnya, itu jadi menurun gitu. Walaupun kita tetap bisa menyaksikan di layar kaca, sekarang bahkan di handphone pun kita juga sudah bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan secara live, tapi tetap rasanya ada yang kurang ketika pertandingan tersebut harus dilaksanakan tanpa supporter. Lalu bagaimana caranya agar pertandingan-pertandingan yang kita saksikan baik dari langsung di stadion maupun layar kaca itu tetap ada supporternya? Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan menjadi supporter yang baik. Dengan memaksakan diri kita bahwa kita datang ke stadion adalah untuk menonton pertandingan. Datang ke stadion sepak bola bukan untuk perang.
datang ke stadion sepak bola adalah untuk menyaksikan sebuah pertandingan di mana kita mencari adrenalin di sana. Emosional dalam pertandingan itu pasti terjadi, tapi selesai pertandingan ya sudah seharusnya itu selesai. Namun sayang sekali situasi yang terjadi di pertandingan antara Gresik United dan juga Delta Sidoarjo ini memang menjadi kembali peringatan kepada kita semua supporter sepak bola nasional khususnya dimanapun kita berada. Siapa yang rugi sebenarnya dengan adanya atau terjadinya situasi yang tidak tenang tersebut gitu. Situasi yang kalau disebut-sebut adalah kericuhan. Imbasnya pasti dari situasi itu adalah klub. Klub yang kita cintai nanti akan mendapatkan sebuah hukuman. Entah itu sanksi, entah itu berupa penalti, dalam arti di sini adalah denda. Tapi bagaimanapun itu adalah hal yang merugikan. Bahkan kita sendiri pun akan dirugikan dari peristiwa tersebut. Namanya emosi sulit sekali itu bisa ditahan. Apalagi situasinya sedang naik, kita sedang bersama-sama, kita sedang bersama supporter lain, kita seakan seperti kita tidak takut dengan apapun. Karena kita sudah bersama dengan ratusan supporter lain yang tujuannya sama, kita ingin menang. Kita harus melihat dulu bagaimana kericuhan itu terjadi sebenarnya teman-teman. Sudut pandang seperti apa yang muncul dari penyebab. Sebenarnya apa penyebab dari kericuhan terjadi. Tapi di luar itu, pokoknya kembali ingin saya sampaikan adalah yang rugi nanti itu bukan cuma si klubnya yang terlibat kericuhan, tapi juga seluruh klub di Indonesia ini akan menjadi sorotan nantinya oleh PSSI. Itu dari skala Indonesianya. Lalu kita sedang mengadakan Piala Dunia U17. Maka FIFA pun akan menyoroti hal tersebut. Apakah Piala Dunia ini layak untuk dilanjutkan? Karena di tengah pagelaran Piala Dunia, di negara yang sama terjadi kericuhan tentang sepak bola. Atau karena menonton sepak bola. Ini akan menjadi warning bagi Indonesia. Walaupun penyelenggaraannya pun sukses hingga partai final, tapi belum tentu Indonesia akan mendapatkan nilai yang bagus oleh FIFA. Itu sangat merugikan teman-teman. Dan buat kita semua yang saat ini sedang menonton video ini bertujuan untuk kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah warga negara Indonesia, yang otomatis kita adalah supporter sepak bola bagi tim nasional Indonesia. Kita juga supporter sepak bola bagi klub kota kelahiran kita maupun kota yang sedang kita diami sekarang. Dan ketika kita bisa menjadi supporter yang memahami betapa mahalnya sepak bola ketika harus dihancurkan dengan kericuhan atau dengan emosi kita sesaat, pasti sepak bola kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya ketika kita datang ke stadion sebenarnya teman-teman. Vibe yang negatif itu juga bisa dibentuk dari hate speech kita kepada pemain-pemain ataupun tim yang kita bela, tapi ternyata kalah. Seperti di sosial media misalnya. Kalau kita melihat Indonesia saat kalah menghadapi Irak, di situ pasti banyak sekali hate speech yang muncul. Pertanyaannya, untuk apa itu dilakukan? Toh komentar kita tidak akan mengubah apapun. Logikanya begini, ketika kita komentar yang positif, kalaupun itu beruntung dan dibaca oleh si pemain atau si pelatih atau si klub tersebut, maka itu akan menjadi hal yang positif juga bagi klub tersebut atau bagi tim tersebut atau bagi pemain tersebut. Tapi ketika kita hate speech, yang terjadi akan sebaliknya. Mau hate speech ataupun positif atau kata-kata yang positif pun belum tentu dibaca juga. Sederhananya adalah, mari kita dukung apapun hasil
yang diraih oleh tim nasional kita. Kita semua tahu bahwa tim nasional kita itu bukan Brazil, bukan Argentina, bukan Portugal. Tim nasional kita adalah tim nasional yang sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik, untuk berusaha mencapai hasil setinggi mungkin di dunia, di sepak bola dunia khususnya. Dan mereka sedang berproses. Mereka sedang berjalan satu langkah demi langkah demi langkah. Dan kalau kita hancurkan proses mereka dengan head speech kita, pertanyaannya kapan sepak bola kita akan sampai pada titik yang ingin mereka raih sekarang. Kalau teman-teman berharap bahwa sepak bola kita akan naik secepat kilat dalam 1 atau 2 tahun ini, atau 1 atau 2 tahun ke depan, saya rasa tim nasional kita untuk melihat performa yang sekarang dan juga apa yang sedang dibangun oleh Bapak Erick Thohir pun akan sangat sulit untuk bisa menjawab impian kita semua itu. Tapi at least seperti kata Coach Justin bahwa tim nasional kita berproses, dan tim nasional sepak bola dihuni oleh para pemain yang disebut manusia yang juga sama seperti kita. Tidak selamanya manusia tersebut akan pada top performnya. Tidak selamanya dia akan menunjukkan penampilan-penampilan terbaiknya. Ada kalanya kehidupan membuat kita berada di level performa yang biasa-biasa saja, atau bahkan underperform. Kita tidak akan membahas taktik di sini, kita akan membahas bagaimana kita menghadapi itu sebagai supporter. Bagaimana kita bisa memaklumi itu sebagai supporter, dan bagaimana kita tetap bisa memberikan dukungan apapun hasilnya kepada tim nasional Indonesia. Baik itu mau menang, seri, ataupun kalah sekalipun. Mereka sudah berjuang buat kita. Tugas kita adalah menonton, mendukung, merasa kecewa ketika mereka gagal mencetak gol, merasa senang ketika mereka mencetak gol, dan selesai pertandingan kita mendoakan mereka kembali. Sangat wajar ketika kita merasa kecewa ketika kenapa sih permainannya seperti itu, kenapa sih tidak crossing, kenapa sih tidak melakukan direct pass yang benar, kenapa sih kontrol bolanya jelek. Wajar ketika kita kesal melihat permainan tim yang kita dukung itu seperti itu di lapangan. Tapi selesai pertandingan, seharusnya semua itu hanya tertinggal di lapangan. Selesai pertandingan, kita kembali ke realitas dan menjadi diri kita sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dengan bisa memahami nilai-nilai sepak bola, tidak hanya soal menang kalah ataupun seri, memahami bahwa para pemain sepak bola yang kita dukung adalah manusia, memahami bahwa tim yang kita dukung tidak akan pernah selalu menang, memahami bahwa dalam sepak bola, khususnya tim nasional, itu memiliki proses yang harus dilewati dan tidak bisa berada di titik tertinggi dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Kita harus paham itu. Sintayong sedang berusaha. Coach Bima Sakti pun juga kemarin di Piala Dunia juga sudah berusaha. Bapak Erick Thohir sedang berusaha untuk memperbaiki tidak hanya tim nasional, baik di semua kelompok umur hingga senior, bahkan kompetisi sepak bola nasional pun sedang diusahakan untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mari kita pahami hal tersebut. Mari kita support usaha mereka dengan menjadi supporter yang baik. No hate speech, no ricuh. Maka hal tersebut akan bisa menolong sepak bola kita menjadi lebih maju lagi. Sekali lagi buat teman-teman, tolong kita bersama-sama ikut memajukan sepak bola kita dengan menjadi supporter yang lebih baik lagi. Saya Kardi Baik mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, komen,
share, di like video ini. Kami pamit. Salam KB1.